Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentunya kita paham setiap manusia itu nanti akan mendapatkan saksi itu 4. Saksi kita itu nanti 4. Ketika nanti masing-masing dari kita akan diberdirikan dalam pengadilan Allah. Jadi setiap manusia ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan, ketika pengadilan Allah sudah diberdirikan, maka sesungguhnya setiap manusia itu akan mendapatkan 4 orang saksi yang akan meneliti setiap perbuatan, setiap perkataan, dan setiap apapun yang terlintas di dalam pikirannya ketika dia disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 4 orang saksi ini siapa saja? Yang pertama, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saksi yang pertama. Bahwasanya Allah mensifati dengan kata Sami'am Basira, Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan itu Allah ulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan kata dan sifat alimum bidati sudur. Allah mengetahui apa yang di dalam hatimu, di dalam dadamu. Ketika Allah mengatakan sifat-sifat itu menunjukkan kepada kita fungsi sami'nya Allah dan fungsi basirnya Allah dan fungsi alimnya Allah terhadap apa yang ada di dalam dada kita, itu untuk merujuk kepada satu makna. Bahwasanya Allah itu akan menjadi saksi atas apapun yang kita lewatkan dan Allah tidak pernah lupa terhadap apapun yang dilakukan setiap makhluknya tanpa terkecuali. Kalau malaikat saja mampu menjadi saksi, apalagi Allah, zat yang menciptakan malaikat. Jadi Allah itu tidak ada sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah juga tidak pernah lupa. Makanya Allah itu tidak pernah kemudian ghafil. Allah itu tidak pernah lalai terhadap apapun yang pernah diperbuat manusia. Jutaan manusia, miliaran manusia yang pernah hidup semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang nanti melihat bagaimana kiamat ditegakkan, tidak ada yang gugur dan tidak ada yang jatuh dalam pengawasan Allah ketika semua itu akan diperhatikan oleh Allah dan akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Karena saksi pertamanya kita nanti adalah Allah yang akan membenarkan apa yang kita saksikan dan akan mendustakan apa yang kita dustakan. Itu Allah. Yang kedua, saksi yang nanti akan didatangkan oleh Allah dalam pengadilan kita ketika nanti dikumpulkan oleh Allah, ketika semua dari kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu adalah bumi. Jadi selain Allah ada bumi. Bumi itu akan menjadi saksi untuk kita. Allah akan menegakkan bumi yang akan memberikan kesaksian dalam kehidupan apa yang saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan dianggap remeh bumi-bumi yang kita pijak, bumi-bumi yang pernah kita injak. Dari Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Singapura, dari Singapura ke Turki, dari Turki ke Inggris. Semua tempat yang pernah kita pijak, semua tempat yang pernah kita injak dengan kaki kita nanti akan menceritakan tentang semua perkara apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Dan bumi nanti akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk bicara. Allah menyampaikan dalam surat Al-Zalzalah, Yawma idin tuhadisu akhbaruha. Ini adalah hari, pada waktu hari kiamat, tuhadisu akhbaruha. Bumi akan menceritakan tentang semua kejadian, semua perbuatan yang pernah terjadi di atasnya. Ya, suami istri bertengkar, bumi yang akan menjadi saksi melihatnya. Jadi jangan kita lihat bumi itu diam. Memang bumi itu diam secara penampakan mata, tetapi bumi itu merekam semua yang terjadi pada kehidupan manusia. Orang yang melakukan perzinahan, maka selain Allah yang menjadi saksi atas zina yang dilakukan, naudzubillah min dzalik, maka bumi pun menyaksikan perbuatan zina itu. Orang kemudian mengolok-olok syariat Allah, mendiskreditkan orang yang beriman, menyakiti orang yang beriman. Di tempat dia menyakiti orang yang beriman dengan tangannya, dengan lisannya, bumi yang dia pijak pada saat itu yang akan merekam apapun yang dia lakukan. Dan bumi diberikan memori oleh Allah tanpa batas untuk merekam semua kejadian yang pernah dilakukan manusia di atasnya. Ketika bumi itu juga menjadi makhluknya Allah. Bumi itu makhluknya Allah loh. Dan dia diberikan oleh Allah memori. Ya, bukan hanya tera. Satuan memori itu tera ya, akhirnya. Giga, ada tera. Dan Allah memberikan memori kepada bumi tanpa batas untuk merekam semua kejadian yang pernah dilakukan oleh setiap manusia. Makanya itulah sunnahnya. Kenapa sih kita diperintahkan untuk sholat sunnah di rumah, tidak sholat sunnah di masjid, terutama yang ba'diyah, yaitu karena sesungguhnya supaya rumah-rumah kita merekam setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan, semuanya bumi
khususnya di sekitar area rumah kita, supaya bumi itu akan cerita kepada Allah apa saja yang telah kita lewati ketika kita mendapatkan rumah yang berdiri di atas bumi yang menjadi makhluknya Allah. Itu bumi yang kedua. Yang ketiga yang kemudian akan menjadi saksi dari kehidupan kita itu apa? Yaitu adalah malaikat. Malaikat itu akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi malaikat itu bahwasanya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun, arti tidaklah setiap ucapan yang terucap dari ucapan manusia kecuali akan disaksikan raqib dan atid. Maka raqib dan atid pun akan menjadi saksi atas setiap perkataan dan perbuatan yang pernah difikirkan oleh manusia. Jadi selain Allah, kemudian ada bumi, kemudian ada malaikat. Dan malaikat ini nanti akan didatangkan kembali pada pengadilan Allah ketika masing-masing dari kita akan disidang oleh Allah. Jadi masing-masing dari kita ketika disidang oleh Allah, maka malaikat pun akan didatangkan untuk kemudian memberikan kesaksian atas apa saja yang dilakukan manusia itu ketika sepanjang hidupnya. Dan ingat, salah satu di antara keterangan para ulama itu adalah tidak ada manusia, kalau mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar, kecuali semua memori manusia tentang apa yang pernah dia lewati dalam hidupnya tidak ada yang jatuh dan tidak ada yang gugur. Dan tidak ada yang terhapus. Jadi delete file itu tidak ada dalam kehidupan hari akhirat. Jadi manusia nanti ketika mereka sudah diberikan pengadilan oleh Allah, maka semenjak hari dia balik sampai hari dia meninggal dunia, memori yang ada pada pikirannya itu akan betul-betul terjaga. Yang pernah jatuh, yang pernah kemudian terhapus dengan berbagai macam kejadian ketika di dunia, maka semua yang pernah terhapus akan dikembalikan lagi oleh Allah. Supaya ketika nanti dia dihisap oleh Allah, dia tidak bisa beralasan, saya lupa ya Allah. Karena kemudian malaikat pun akan didatangkan untuk menjadi saksi atas apa yang pernah diperbuat manusia itu sepanjang hidupnya. Dan ini menambah yang ketiga, bagaimana manusia itu akan betul-betul diberikan oleh Allah, bagaimana dia itu akan diberikan kesaksian dari para malaikat. Jadi fungsinya malaikat itu terus menjadi saksi bagi kehidupan manusia dan mengiringi terus kehidupan manusia itu. Yang keempat itu adalah bagaimana anggota badan kita, sebagaimana pada surat Yasin, tangan kita, kaki kita akan berkata terhadap apa yang telah kita lakukan. Kemaluan kita akan bicara, mulut kita akan bicara, kemudian mulut kita akan kemudian bicara yang benar. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Dia tidak akan ngomong kecuali diizinkan oleh Allah dan omongannya pasti benar karena dia tidak bisa berkilah. Dan ketika dia mencoba berkilah, maka tangannya, maka kakinya akan diberikan kesempatan untuk bersaksi, untuk mendustakan apa yang didustakan oleh mulutnya ketika mencoba untuk mencari alibi di balik setiap kemaksiatan dan dosanya. Nah, inilah yang kemudian kita dapat, inilah kejadian. Jadi manusia dalam pengadilan Allah itu kemudian mereka akan mendapati yang semacam itu. Jadi Allah akan menjadi saksi, malaikat akan menjadi saksi, bumi yang kita pijak dimanapun kita pernah menginjaknya akan menjadi saksi, sebagaimana anggota badan kita pun akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Dan itulah yang menjadikan kita paham, oh malaikat itu termasuk salah satu yang akan didatangkan oleh Allah untuk menjadi saksi dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Bisa kita bayangkan, malaikat itu ditanamkan cintanya kepada yang berbuat ketaatan dan ditanamkan kebenciannya kepada mereka yang terus berbuat kemaksiatan dan dosa.